setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih buat besarnya kasih setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kembali naikkan pujian ini dari awal. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
menyembahmu, tinggikan namamu, Allah yang ajaib. Layak kau disembah, layak Tuhan ditinggikan, melebihi segalanya. Tak ada yang sepertimu, kau lebih dari segalanya. Yesus, kami menyembahmu, kami tinggikan namamu. Sembah, puji namamu Tuhan, nama di atas segala nama. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, mulia, kau mulia. Oh ya Tuhan, kau yang layak terima pujian. Oh syarararararamu, ya lalayashi derererere, ya lalalalalalalamu. Terpujilah namamu, ditinggikan namamu, Allah yang dahsyat, dahsyat, dahsyat dalam perbuatanmu. Kami memujimu, tinggikan namamu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu. Kau yang dahsyat, kau yang besar, tak ada yang sepertimu. Yesus, kami menyembahmu, kami bersyukur, sebab kami aman di dalammu, kami tenang di dalammu, kami tak cemas, kami tak takut,
sebab Kau yang beserta Immanuel, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya. Mari sama-sama katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan, amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, nyanyi besarkan namamu, Allah yang layak terima pujian, terima nyanyi hormat, kemuliaan bagimu, hanya bagimu Yesus. Oh, Kau layak, Kau layak, ya Yesus. Kau Immanuel, Kau Immanuel, Allah yang bersama kami. Oh,
beserta kami jelas, sebab Kau yang beserta kami dahsyat, Kau yang di dalam kami dahsyat. Kami tak akan berhenti berjalan, kami mau selalu semangat, sebab Engkau Tuhan yang bersama kami, Allah yang layak disembah, Allah yang dahsyat. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Mari angkat suara, katakan
sanggup, Kau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat suara lebih tinggi, katakan pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau Allah yang menolong, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan
kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kau yang ajaib Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali datang sujud memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan, semua umat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami Tuhan. Engkau senantiasa ada untuk kami Tuhan. Ajari kami selalu setia melekat pada-Mu Tuhan dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan berkat Tuhan. Dan kami tahu semua yang terbaik Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sebab kami mau hidup menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ke depan ini Tuhan menyertai kami dan mujizat Tuhan boleh terjadi dalam hidup semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa khusus buat hamba-Mu Bapak Gembala Handoyo Lim Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini Tuhan tempatkan, melayani Tuhan pakai luar biasa, khususnya di Efrata. Jadikan kami semua pengikut-Mu yang setia Tuhan. Memberkati juga Ibu Yemima, Ibu Karunia Jaya, jadi berkat buat kami. Berikan hamba-hamba-Mu ini kesehatan, kekuatan, dan seluruh staf hamba Tuhan juga Tuhan berkati, sehingga kami juga melihat semua ada di dalam perlindungan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh umat-Mu di Efrata Tuhan. Pergumulan apapun yang dihadapi, kami mau tetap percaya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu membuka jalan supaya kami nyata bahwa penyertaan Tuhan itu ada buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, kiranya pada pagi hari ini kami juga dikuatkan kembali dan dibentuk supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar, memberkati banyak orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai 15. Tema renungan pagi hari ini adalah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kitab Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita berhenti dulu sejenak di ayat 13 ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita melihat ayat 13 ini adalah bagian yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan jikalau ayat yang ke-13 ini yang merupakan bagian yang harus kita lakukan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka selanjutnya di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15
Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita. Kita akan membaca ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 demikian. Maka Ia, Tuhan, akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia, Tuhan, akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat, ada bagian yang Tuhan kerjakan jika sebelumnya kita sudah melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ayat 14 dan 15 adalah bagian Tuhan yang membuat kita berhasil, yang membuat kita berkelimpahan dalam berkat Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Tuhan nyatakan untuk kita yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan mengenal siapa orang yang hatinya sungguh-sungguh di dalamnya, dan kuasa Tuhan akan tertuju kepada orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa keadaan dunia sekarang ini semakin hari bukan semakin baik. Ada banyak kesusahan, kesukaran, pergumulan yang berat terjadi di tengah dunia ini. Dan itu membuat banyak orang menjadi stres, takut, gelisah. Tidak sedikit orang yang kehilangan rasa aman, putus asa. Kalau kita membandingkan dalam kitab 1-2 Timotius, di sana dikatakan bahwa benar keadaan dunia di akhir zaman ini adalah keadaan yang sukar, keadaan yang berbahaya. Itu membuat seharusnya kita mengerti ini waktunya kita harus semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang kehilangan rasa aman, putus asa. Tapi percayalah, orang yang hatinya bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang setia dan beribadah kepada Tuhan, mungkin saja keadaan luarnya bisa saja tidak baik, tapi hatinya akan tetap bersemangat, hatinya akan tetap antusias, hatinya akan selalu ada harapan dan masa depan sungguh ada. Sekali lagi, keadaan luarnya bisa tidak baik, tetapi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, hatinya, di dalam hatinya akan tetap ada semangat, antusias, akan selalu ada harapan dan masa depan. Itu yang terjadi untuk setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini meneguhkan kita, Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan mengenal siapa orang yang mengasihinya, dan kuasanya tertuju kepada orang itu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, belum timbul di dalam hati kita, Tuhan sediakan untuk setiap kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan bisa membuat mujizat keajaiban yang tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia. Kita harus percaya Tuhan ahlinya
membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan ahlinya membuat, menyediakan apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati manusia. Tuhan ahlinya menyediakan semuanya itu untuk orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh kita harus terus membawa hati kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin menurut ukuran manusia kita dinilai tidak mungkin berhasil. Menurut ukuran manusia, mereka mungkin berkata bahwa kita tidak mungkin pernah mengalami sesuatu yang lebih baik lagi. Menurut ukuran manusia, kita tidak diperhitungkan. Tetapi sekali lagi, jika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada banyak cara Tuhan menolong, ada banyak cara Tuhan memberkati, ada banyak Tuhan membuat kita berhasil. Dan Tuhan ahlinya membuat semuanya itu. Dan kuasanya yang seperti itu tertuju kepada orang yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Hidupnya bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita melihat Daud adalah seorang yang sebenarnya punya alasan untuk minder, sakit hati, punya alasan untuk mendendam, punya alasan untuk gambar dirinya rusak, punya alasan untuk tidak pernah berhasil dan mengalami sesuatu yang lebih baik lagi. Daud dari kecil dia diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya, oleh saudara-saudara kandungnya. Daud tidak diperdulikan. Daud tidak diperhitungkan. Tetapi bagaimana kita melihat respon Daud? Dia memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Dia memilih untuk bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia memilih untuk mengalami kasih Tuhan. Dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10, Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Ini sebuah tanda, sebuah pernyataan bahwa ayahnya dan ibunya tidak memperdulikan Daud, tidak memperhitungkan Daud, tidak menganggap Daud, tidak menilai Daud untuk berhasil. Tetapi Daud berkata, Tuhan menyambut aku. Tuhan peduli kepadaku. Tuhan pasti sanggup menolong aku. Kalau kita membaca kisah bagaimana Samuel diperintahkan Tuhan untuk mencari seorang raja Israel. Dan kemudian Samuel diperintahkan kepada Bapak Isai untuk menilai anak-anaknya. Dalam kisah itu dikatakan bahwa Bapak Isai memperkenalkan anaknya yang pertama. Anak yang diperhitungkan. Anak yang dinilai dia pantas, dia bisa. Dan Nabi Samuel pun menganggapnya demikian. Nabi Samuel berkata, wah, anak ini luar biasa. Pantas menjadi raja. Tetapi Tuhan berkata, tidak Samuel. Bukan itu yang aku pilih.
Lalu anak yang kedua ditampilkan oleh Bapak Isai. Demikian Nabi Samuel berkata, ini dia. Mungkin anak yang kedua ini Tuhan memilihnya. Karena dia terlihat pantas, terlihat hebat. Tapi Tuhan berkata, tidak Samuel, bukan itu yang aku pilih. Anak yang ketiga, keempat, kelima, sampai anak yang ketujuh ditampilkan di depan Nabi Samuel. Dan Tuhan berkata, tidak. Tuhan tidak memilih orang-orang yang menurut ukuran manusia mungkin pantas, bisa. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan tahu hati seseorang. Apakah dia bersungguh-sungguh di dalam Tuhan atau tidak. Tuhan memilih pertama kali bagaimana hatinya melekat kepada Tuhan, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan secara lahiriah penampilan yang kelihatannya hebat, sanggup. Lalu pada waktu Nabi Samuel berkata, apakah ini semua anakmu? Bapak Isai berkata, masih ada satu orang anak, dia sedang mengembalakan domba 2-3 ekor di padang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pernyataan bahwa orang tua Daud tidak memperhitungkannya, tidak mengingatnya. Tetapi pada waktu Daud disuruh tampil di depan Samuel, Tuhan berkata, ini dia orang yang aku pilih, urapi dia jadi raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, itulah yang menarik hati Tuhan, sehingga kuasanya dinyatakan kepada orang itu. Kalau kita melihat Yusuf, 13 tahun Yusuf menderita di negeri asing. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang, dia dijual, dia dijadikan budak, dipenjara, difitnah, dilupakan. Menurut ukuran manusia, masa depan Yusuf gelap. Tidak mungkin mengalami sesuatu yang baik, tidak mungkin berhasil. Yusuf dalam penderitaan yang demikian sebenarnya juga punya alasan untuk sakit hati, kecewa, marah, mendendam atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya demikian. Tetapi sekali lagi hati Daud, hati Yusuf maksudnya, hatinya dijaga dengan baik. Yusuf menjaga hatinya untuk tetap baik, untuk tidak dicemarkan oleh sakit hati, kecewa, mendendam. Dia jaga hatinya dengan baik. Sehingga dalam kisah itu kita melihat pada waktu Yusuf diangkat, dia tetap memperlakukan saudara-saudaranya dengan baik. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 18 sampai 21. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ceritanya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dari seorang budak menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bapak Ibu lihat, jika bukan tangan Tuhan yang mengangkatnya, tidak mungkin
Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan melindungi, membela, meninggikan Yusuf. Karena Tuhan tahu hatinya melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu Yusuf bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pada waktu Yusuf berkuasa, dia tetap melekat hatinya. Dia tetap bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga respon kepada saudara-saudaranya juga baik. Ayat 18 tadi dikatakan juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut. Sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu lihat bagaimana luar biasanya tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu hebat dan ajaib, mengangkat seseorang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Walaupun terkadang Tuhan izinkan ada sebuah kehidupan, ada sebuah proses yang tidak mudah, yang berat, yang susah, yang menderita. Untuk sementara waktu Tuhan izinkan. Tapi jikalau orang itu tetap jaga hatinya melekat kepada Tuhan, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, pada waktunya Tuhan membuat segala sesuatu indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang memilih, meninggikan, memberkati, menolong orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan dunia, menurut ukuran manusia tidak punya harapan, masa depan suram. Tapi sekali lagi kalau orang itu bersungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan senang memilih orang itu, memberkati orang itu, mengangkat orang itu. Tuhan senang melakukannya. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 31, firman Tuhan berkata, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat kita. Ia membenarkan, menguduskan, menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tuhan senang memilih, mengangkat, meninggikan, memberkati orang-orang yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan, sepertinya lemah dan tidak mungkin berhasil. Tapi orang itu jika bersungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan akan pilih, Tuhan akan berkati, Tuhan akan angkat orang itu. Dan ingat, pada waktu hal itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau supaya kita memuliakannya,
supaya kita bermegah di dalam Tuhan, supaya kita sadar, aku berhasil bukan karena kepintaranku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku. Aku berhasil karena Tuhan melakukannya buat aku, karena kuasanya bekerja dalam hidupku. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di depan kita, tahun-tahun yang akan kita lewati di depan, bukanlah tahun-tahun yang mudah. Tetapi percayalah, orang yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hatinya akan tetap memiliki semangat, antusias, keyakinan bahwa Tuhan pasti menolongnya, Tuhan pasti memberkatinya, Tuhan pasti memelihara hidupnya. Bahkan Tuhan mampu untuk mengangkat, meninggikannya. Sebab itu mari pagi hari ini kita mulai kembali bersungguh-sungguh lagi, semakin bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Mari berikan hati kita mendekat, melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Inilah rindu kami Tuhan. Segenap hati kami bawa kepadamu. Seluruh hidup kami percayakan kepadamu Tuhan. Kami mau semakin bersungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menyatakan jalan-jalan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Bapak Arif buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk menutup saat teduh pemuritan ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah Engkau berikan pada kami. Tuhan Yesus, tanamkan itu dalam hati kami. Tolong kami untuk jadi pelaku firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh di dalam pengiringan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biarlah semangat kami, antusias kami mengiring Engkau semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya ketika kami lakukan itu, Tuhan, berkat-Mu Engkau curahkan dalam hidup kami. Engkau akan menolong kami, Engkau akan mengangkat kami pada waktunya. Engkau akan memenuhi segala keperluan kami sesuai dengan apa
yang Kau janjikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti saat teduh pemuridan saat ini. Baik Tuhan, dimanapun kami berada mengikuti saat teduh pemuridan ini, biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Kami akan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Ketika kami di dalam rumah, ketika kami di luar rumah, ketika kami di dalam kota atau di luar kota, dalam pekerjaan, pendidikan, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan pelayanan, dalam urusan apapun, Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, Tuhan buat kami berhasil dan beruntung. Dan kuasa darah-Mu menudungi kami, membentengi kami dari segala yang jahat dan bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.